Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau di XY. Seperti apa perkembangannya untuk market indeks dolar, langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari ke belakang sampai dengan hari Rabu kemarin terjadi posisi di mana candle pembentukannya adalah doji ya, long legs doji kalau kita perhatikan. Dan menariknya, sesuai yang kita sudah sampaikan di beberapa hari kemarin, pergerakan di mana indeks dolar ini semakin ke atas, volatilitasnya, volume ataupun body candlenya ini semakin mengecil ya. Dan terjadi pembentukan long legs doji di hari kemarin. Anda bisa lihat ya, ini ada pembentukan long legs doji, dan di mana pembukaan nantinya di time frame daily untuk indeks dolar ini pukul jam 6 pagi. Setelah ini ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 5.48. Dan kalau kita perhatikan dengan posisi saat ini, dengan pergerakan atau pembentukan long legs doji seperti ini, besar kemungkinan menurut saya, karena satu poin yang kita dapatkan di sini, volume atau body candle ya di time frame daily makin ke atas makin mengecil. Oke, terus kemudian di tanggal 11 Oktober ya, berarti hari Selasa, ada konfirmasi ekor panjang ke bawah, artinya tekanan seller sudah mulai masuk ya. Dan posisinya di hari Rabu tanggal 12 candle terbentuk ada long legs doji warnanya merah. Ada pergantian warna merah selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ke belakang terjadi perubahan candle warna merah. Menurut saya untuk indeks dolar ya, di hari ini dan di hari besok akan terjadi penurunan, ada terjadi tekanan pada seller, besar kemungkinan akan menguji wilayah 50% dari kenaikan ini. Ini dulu yang kita perhatikan ya secara teknikal dari pergerakan indeks dolar ini. Kalau kita perhatikan, kita tarik garis Fibonacci retracement ya dari titik terbawahnya di sini, titik A ya, perhatikan sampai dengan titik B tertingginya di hari kemarin, kita menemukan area 50%-nya. Ini langsung kita tandain ya. Ini area 61,8% yaitu di sini ya. Ini area 61,8%, area 50%-nya ada berada di area mendekati 38,2% di area sini. Ini area 50%-nya. Saya pasin dulu. Oke, seperti ini ya. Ini saya hapus lagi. Nah, posisinya seperti ini, dan kalau kita perhatikan untuk hari ini kekuatan seller lebih kuat lagi jika mana pergerakan hari ini berhasil turun, berhasil membentuk candle turun di bawah open daily bulls yang ini nih. Ya, Anda bisa lihat nih, yaitu di 113.08 dolar. Posisinya bisa terjadi penurunan, targetnya minimal area 50% sampai 61,8%. Kita tandain dulu ya targetnya sampai sini. Ini identifikasi awal ya. Kita melihatnya ada potensi di mana indeks dolar ya terjadi yang namanya koreksi ya, terjadi namanya penurunan karena dari volume yang tercipta ya. Kalau kita perhatikan, semakin ke atas semakin mengecil ya, body candlenya semakin lama semakin mengecil, dan ada konfirmasi di hari Rabu kemarin candle terbentuknya adalah long legs doji dan warnanya merah. Apalagi kalau hari Kamis ini terlihat jelas posisinya candle merah dan close di bawah high weekly ya, atau di bawah open daily bulls yang di sini ya, breakout di bawah high weekly dan berada di bawah 61,8% ya. Dari posisi terakhir kan dari kenaikan ini ya, ini targetnya kan udah di atas 61,8% ya. Ini saya hapus aja supaya nggak terlalu banyak garis ya. Nah, akan bergerak di bawah high weekly, maka kecenderungannya menurut saya akan menuju area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu wilayah supportnya di sini areanya. Ya, ini gambarannya, targetnya seperti itu. Oke, sekarang kita turunkan ya di time frame 4 jam untuk kita mencari tahu informasi yang lebih
jelas. Nah, ini posisinya kita kemarin memang menggambarkan area ini bisa breakout ya di atas resisten 113.500, tapi posisinya ternyata bergerak konsolidasi atau sideways, di mana pergerakan kemarin tidak terlalu signifikan sampai dengan rilis FOMC ya tadi malam, yaitu membahas mengenai rencana daripada The Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan November. Bahwasanya kalau kita perhatikan hasil percakapan atau hasil meeting risalah FOMC ya, pada dasarnya sampai dengan saat ini terlihat jelas ya, Bank Sentral Amerika Serikat melihat meningkatnya resiko penurunan terhadap ekonomi ya. Jadi mereka meskipun melihat dari Bank Sentral Amerika Serikat ya, melihat meningkatnya resiko penurunan terhadap ekonomi. Memang kalau kita lihat ekonomi Amerika saat ini lagi terjadi penurunan ya. Dan risalah pertemuan kebijakan moneter pun di bulan September yang lalu itu menunjukkan bahwa komite tetap fokus pada brewing inflasi dengan menaikkan suku bunga. Artinya tetap fokus kepada penurunan inflasi 2% ya. Jadi para peserta menegaskan kembali komitmen kuat mereka untuk mengembalikan inflasi ke tujuan awal, yaitu 2%. Dengan banyak yang menekankan pentingnya tetap berada di jalur ini, bahkan ketika pasar tenaga kerja melambat. Jadi meskipun dia melihat pasar tenaga kerja melambat, The Fed masih agresif ya kalau kita lihat hasilnya, dan fokus untuk menurunkan inflasi hingga 2%. Nah, ini pengaruhnya terhadap market ya, terhadap pasar. Tapi nantinya kita lihat inflasi rate ya tanggal 13 Oktober ini yang nanti malam akan rilis, ini akan memberikan dampak atau informasi bila mana inflasi rate hari ini sesuai dengan prediksinya dia turun ya, maka akan terjadi penurunan pada indeks dolar. Nah, ini sesuai dengan apa yang pembentukan long legs doji tadi ya. Besar kemungkinan ini akan turun dulu menuju wilayah 50% sampai dengan Fibonacci retracement 61,8%. Gambaran saya seperti itu. Karena posisinya dengan posisi seperti ini, dengan pembentukan area konsolidasi ya, terbatas pergerakannya, dan area ini yang akan membutuhkan breakout, maka saya katakan breakout jika mana di bawah high weekly yang menjadi area pantau kita ya di hari kemarin, besar kemungkinan ini dorongannya kuat menuju ke area target kita, yaitu 50% sampai dengan 61,8%. Ini dulu yang Anda perlu perhatikan, dan kita coba turunkan di time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jamnya memang pergerakan daripada indeks dolar kemarin pergerakannya melambat ya. Anda bisa perhatikan pergerakannya melambat, dan ini posisinya pun ada support di wilayah terdekatnya adalah di sini ya. Ini menjadi wilayah supportnya. Jadi targetnya yang pertama dia harus breakout dulu di bawah daripada high weekly. Breakout di sini, maka kecenderungan kemungkinan saya hari ini sampai dengan hari besok akan menguji kuat wilayah support sampai dengan targetnya 50%. Sampai ini dulu yang perlu kita perhatikan. Jadi kecenderungan menurut saya dari pergerakan indeks dolar dengan melihat berita nanti malam ya yang akan rilis mengenai inflation rate dengan kondisi penurunan, targetnya adalah dari 8,3% turun menjadi 8,1%. Ini yang akan memberikan dampak informasi indeks dolar akan melemah, meskipun nantinya dibayang-bayangi oleh The Fed sendiri ya, nantinya di tanggal 3 November akan menaikkan tingkat suku bunga. Mungkin ada perubahan ketika ini, saat ini turun dulu baru dia akan naik untuk indeks dolar sendiri secara teknikal. Oke, jadi kalau kita gambarkan dari posisi technical analisisnya ya, posisinya menurut saya selama dia bergeraknya adalah ranging dulu seperti ini, atau sampai nanti menunggu data inflasi itu keluar, maka kecenderungannya akan turun menguji wilayah support dulu, dan bisa berlanjut entah besok ya, bisa berlanjut menuju area 50%, yaitu di Fibonacci retracement area 111.823 sampai dengan area Fibonacci retracement 61,8%, 111.48. Ini kondisinya ya, menurut pandangan saya, gambaran saya, strategi untuk kita melihat indeks dolar pergerakannya seperti ini ya. Adapun nanti ketika posisinya ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan,
dia bergerak naik jika mana dia berhasil breakout di atas resisten 113.500 sampai dengan break high ya di atas posisi tertingginya di hari kemarin di sini, yaitu di 1000 berapa ini? 1113.592 ya. Ini target high-nya 592. Oke, saya pasin dulu 592. Gagalnya ketika dia breakout di atas ini. Teman-teman, ini menjadi wilayah resisten tertingginya terbaru ya di area tersebut. Maka area ini juga menjadi area pantau. Kalau dia breakout di atas ini, ya jauh di atas ini, besar kemungkinan akan terjadi kelanjutan kenaikan ya menuju area resisten berikutnya, yaitu 114 ya, di area sini. Nah, ini untuk kondisi kalau dia breakout impulsif bullish ya, bergerak di atas resisten 113.592, dia akan menuju area resisten di sini. Nah, ini untuk kondisi di mana pergerakan indeks dolar terjadi. Dan kita coba lihat ya hasil atau rencana nanti malam data yang akan keluar seperti apa. Kita langsung lihat aja di aplikasi ya, di Economic Calendar. Sekarang langsung aja kita lihat seperti apa kondisinya. Oke, ini untuk kalender ekonomi ya, hari tanggal 13 Oktober ya 2022. Kebetulan kalau di sini masih belum berubah ya, tapi untuk datanya sudah keluar. Dan dimana kalau kita perhatikan nanti malam 19.30 di sini saya bahas bertahap ya. Yang pertama yang paling berpengaruh itu adalah CPI ya, atau inflation rate ini yang 8,3% menjadi 8,1%. Ada penurunan ya. Ada tingkat penurunan CPI ya, atau inflation rate yang nanti akan rilis. Kalau kita perhatikan dari data sebelumnya kan Anda bisa lihat di bulan kemarin dari posisi 8,1% ya menjadi prediksinya dari 8,1% dari posisi sebelumnya, datanya kan 8,5 ya. Nih 8,5 diprediksikan menjadi 8,1% dan jadinya hasil aktualnya 8,3%. Memang penurunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi dengan posisi saat ini 8,3%, prediksi daripada pasar data yang terkumpul adalah 8,1%. Maka jika mana pergerakan untuk inflasi di Amerika jika nantinya turun sesuai dengan prediksi 8,1% ya di posisi saat ini, maka akan mempengaruhi daripada indeks dolar, pasti akan terjadi pelemahan. Nah, ini posisi yang nanti teman-teman wajib perhatikan. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini ada juga CPI ya. Ini dari 0,1% ini ada perlawanan naik menjadi 0,2%. Artinya kalau nanti aktualnya sesuai dengan forecast naik menjadi 0,2%, ada tekanan dari CPI ya, posisinya sendiri akan terjadi penguatan untuk indeks dolar ya, dan mata uang yang lainnya akan berpengaruh menjadi turun ya, seperti hanya XAU-USD ya, kemudian Euro-USD, GBP-USD ataupun Aussie-USD yang lawannya daripada indeks dolar itu sendiri. Itu yang pertama ya, perlu diperhatikan. Terus kemudian ini sudah inflation rate ya, lawannya dari posisi ini diukurnya tiap tahun ya. Kalau dari CPI yang tadi saya bahas itu adalah bulanan ya. Dan kemudian initial jobless claim-nya juga ada kenaikan dari 219 menjadi 225. Ini juga mempengaruhi ya. Jika mana hari ini sesuai dengan prediksi 225, maka tenaga kerja di Amerika sangat buruk ya. Ini. Jadi banyak orang yang tidak bekerja, istilahnya seperti itu. Belum mendapatkan pekerjaan sebesar 225.000. Initial jobless claim-nya seperti itu. Maka yang terjadi ya indeks dolar akan melemah. Dan lawan daripada indeks dolar akan terjadi kenaikan. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan nanti pukul 19.30 ya. Ini berita yang bisa saya sampaikan selain daripada hasil dari meeting The Fed ya semalam, yaitu jam 1 dini hari, yang sifatnya masih agresif, fokus kepada penurunan inflasi 2%. Seperti itu, dan pastinya dengan teknisnya mereka adalah menaikkan suku bunga ya 75 basis point nanti di tanggal 3 November. Gambarannya seperti itu. Oke, kita akan berlanjut lagi. Kita lihat di technical analisisnya indeks dolar ya. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman.
Posisinya saat ini memang masih sideways, membutuhkan area di kisaran Open Daily Bull 113.080 sampai dengan resisten tertingginya 113.592. Posisi masih konsolidasi, masih bergerak terbatas. Cuman secara pembentukan candle di time frame daily memberikan informasi akan ada perubahan tren dari kenaikannya menjadi tren turun. Artinya indeks dolar diprediksikan untuk 1-2-3 hari ke depan adalah melemah. Targetnya sampai dengan area 50% sampai 61,8%, yaitu di 111.823 sampai dengan area 111.408. Targetnya sampai area sana. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan indeks dolar saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa digunakan atau dijadikan trading plan dengan perlawanan daripada indeks dolar itu sendiri. Oke. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya apa yang kita sampaikan Anda semua bisa mendapat informasi secara up to date dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.